Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bi an ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahli ilmi yad'una man dhalla ila al-huda wa yasbiruna minhum ala al-adha yuhyuna bi kitabillahil mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni masih dengan pelajaran akidah salaf ashabul hadis. Kita sampai pada masih berada pada pembahasan tentang kekhalifahan ya. Selanjutnya setelah kita pada beberapa pertemuan yang lalu membahas tentang kekhalifahannya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian berganti dengan kekhalifahannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, maka kemudian berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, thumma khilafata Uthmana bi ijma'i ahli syura wa ijma'i al-ashabi kafatan wa ridahum bihi hatta ju'ila al-amru ilaih. Kemudian setelah kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka bergantilah kepada kekhalifahan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kekhilafahan Uthman itu bi ijma'i ahli syura wa ijma'il ashabi kafatan wa ridahum bihi hatta ju'ila al-amru ilaih. Yani terjadi dengan ijma'nya ahlu syura. Ahlu syura yani terdiri dari ahlul hal wal aqdi, orang-orang yang dianggap layak dari sisi keilmuan, dari sisi kebijaksanaan ya, untuk menjadi dewan majelis pertimbangan. Atas kesepakatan mereka dan juga ijma'il ashabi kaffah, kesepakatan para sahabat secara keseluruhan, waridahum bihi hatta ju'ilal amru ilaih, dan para sahabat itu mereka ridho sehingga mereka ridho kepada Uthman bin Affan sehingga urusan pemerintahan ini diserahkan kepada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ikhwana fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kalau kita perhatikan ucapan Al-Imam As-Sabuni ini, maka ada dua hal penting di sini. Yang pertama kata beliau bi ijma'i ahli syura, kesepakatan ahlu syura. Yang kedua wa ijma'il ashabi kafah, dan kesepakatannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Pertanyaannya, apakah memang para sahabat itu kemudian langsung bersepakat atau bagaimana prosesnya? Ya. Maka kita lihat ya. Belum kita jelaskan, kita baca keterangan Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali ketika menjelaskan hal ini. Kata beliau, amma Uthman lamma uqtila Umaru, ya,
Naam. Lamma uqtila Umar radhiyallahu anhu awsa an takuna al-khilafah fi sittatin mimman tuwfiya anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Adapun Utsman tatkala Umar radhiyallahu taala anhu itu dibunuh dengan cara yang licik ya. Jadi ketika sedang sholat lalu ditikam sholat subuh waktu itu ya, ditikam oleh seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam yang bernama Abu Lu'lu al-Majusi. Naam. Ketika Umar bin Khattab ketika itu, dengan sebab itulah beliau terluka dan menjadi sebab beliau radhiyallahu taala anhu wafat. Maka kata Syekh, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dibunuh dengan cara yang licik, ausa an takunal khilafah fi sittati mimman tuwfiya anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anhum radin. Maka Umar bin Khattab itu berwasiat supaya urusan kekhalifahan itu diserahkan kepada 6 orang sahabat yang Rasulullah itu ridho kepada mereka tatkala beliau wafat. Rasulullah wafat, Rasulullah itu ridho kepada mereka 6 orang sahabat itu. Maka urusan pemerintahan diserahkan kepada mereka, yaitu Ali, Uthman, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada berapa itu? Nama ya? Ali, kemudian Uthman, kemudian Az-Zubair, kemudian Talha, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, jadi ada 6 orang. Umar bin Khattab menyerahkan urusan kekhilafahan supaya dibahas oleh 6 orang sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in tersebut. Kemudian kata Syekh Rabi, wa Umar kana yurajjihu Sa'dan li'annahu ma'azalahu li khiyanatin wala li ajazin wa inna ma syaghaba alaihi ahlul Iraq wa hum ahlu shiqaqin wa nifaqin wal iyadu billah. Kata Syekh Rabi, adapun Umar ibn Khattab itu beliau lebih mengunggulkan Sa'ad, di antara 6 orang sahabat ini beliau lebih mengunggulkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Li'annahu ma'azalahu li khiyanatin wala li ajazin. Ya, karena Umar mencopot Sa'ad itu bukan karena khianat atau juga bukan karena kelemahan yang ada padanya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah menjadi gubernur di zaman pemerintahan Umar bin Khattab di Irak. Lalu kemudian dicopot dari jabatan itu oleh Umar bin Khattab. Nah, dicopotnya dia itu bukan karena Umar bin Khattab menganggap bahwa dia itu lemah atau dia itu adanya pengkhianatan ya. Tetapi Umar bin Khattab mencopot Sa'ad itu karena urusannya adalah wa inna ma syaghaba alaihi ahlul Iraq. Orang-orang ahli Irak itu mereka demo, mereka buat kekacauan, kerusuhan. Syaghaba, yashghabu, syaghbun, itu membuat kekacauan. Orang-orang Irak itu mereka buat kekacauan, mereka demo terhadap pemerintahan Sa'ad ketika itu, kepemimpinan Sa'ad. Mereka paksa supaya Sa'ad itu turun, tidak boleh jadi pejabat di situ. Akhirnya dengan kondisi itu untuk menjaga stabilitas keamanan, Umar bin Khattab itu mencopot Sa'ad dari jabatan beliau itu. Nah, kata Syekh, wahum ahlu syiqaqin wa nifaqin waliyadu billah. Ahlul Iraq itu adalah orang-orang yang kaum yang memecah belah, kaum yang nifaq, waliyadu billah. Fa'azalahu Umaru la li khiyanatin wa la li ajazin bal kana qawiyan aminan. Ya. Bahkan di sini diberikan ketegasan ya bahwa Umar bin Khattab ketika mencopot Sa'ad itu bukan karena
pengkhianatan atau kelemahan beliau, tapi bahkan saat itu beliau adalah qawiyan aminan, orang yang kuat dan apa? Amanah, dapat dipercaya dia. Hanya karena persoalan stabilitas keamanan itu yang dicopot. Jadi ketika 6 orang yang diserahkan urusan mereka, urusan untuk membahas urusan pemerintahan kepada mereka itu, diantaranya itu ada Sa'ad, dan kalau mau dilihat Umar bin Khattab itu lebih cenderung menguatkan apa? Mengunggulkan Sa'ad daripada sahabat-sahabat yang lainnya diantara mereka. Nah, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, prosesnya itu begini, proses pemilihan sampai Utsman bin Affan di baiat itu dikatakan oleh Syekh Robi, wa ba'dal faragh min dafni Umar radhiyallahu anhu ijtama'a haula'i sittatu wa jara at-tadawulu bainahum. Setelah Umar bin Khattab dimakamkan, dikuburkan, maka 6 orang sahabat ini mereka berkumpul, lalu terjadilah pembahasan di antara mereka. 6 orang berkumpul, terjadi pembahasan di antara mereka. Nah, begitu ada pembahasan, qala Abdurrahman, maka Abdurrahman bin Auf itu dia berkata, liyatanazal thalathatun minkum an haqqihi li thalathatin baqi, li thalathatil baqin. Hendaklah 3 orang dari kalian itu melepaskan haknya kepada 3 orang yang lain, supaya semakin kecil orang yang musyawarah. Semakin besar orang yang musyawarah, potensinya semakin banyak terjadi apa? Kegaduhan. Memperkecil supaya semakin sedikit yang bermusyawarah, maka itu semakin apa? Potensi kerusakan itu semakin sedikit. Karena kalau orang banyak terlalu bermusyawarah, banyak punya ide terlalu banyak, ya. Maka diusulkan oleh Abdurrahman bin Auf supaya di antara 6 orang ini, masing-masing orang 3 orang itu menyerahkan haknya kepada 3 yang lain. Jadi supaya tinggal berapa? Tinggal 3 orang yang akan bermusyawarah saja, kata beliau begitu. Ketika beliau usul kayak gitu, maka apa yang terjadi? Fatanazala Az-Zubairu li Aliin, wa tanazala Talhatu li Utsman, wa tanazala Sa'dun li Abdurrahman bin Auf. Maka Az-Zubair menyerahkan haknya kepada Ali, kemudian Talha menyerahkan haknya kepada Utsman, kemudian Sa'ad menyerahkan haknya kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi 3 orang, ya. Jadi 3 saja. Iya. Dari 6 itu dikerucutkan jadi 3, masing-masing menyerahkan haknya untuk diwakilkan oleh sahabatnya, maka jadilah mereka 3 orang. Nah, setelah itu faqala lahum Abdurrahman bin Auf itu berkata kepada Ali dan Utsman, kata beliau, ayyukum yuridu an yatanazala an haqqihi wa yakuna ilaihi al-ikhtiyaru fi man baqiya faskata. Kata Abdurrahman bin Auf, siapa di antara kalian berdua ini yang mau meletakkan haknya, kemudian apa? Supaya urusan ini diserahkan kepada 1 orang saja untuk memilih. Faskata, maka mereka berdua diam. Jadi setelah ada 3 orang, kata Abdurrahman bin Auf, siapa berdua dari kalian ini yang mau meletakkan haknya? Dia kalau dia meletakkan haknya, maksudnya dia mau dipilih, ya. Kalau kalian berdua letakkan haknya, maka salah satu berarti salah satu itu yang nanti dipilih. Ya, mereka diam. Ya, ini Ali dan Utsman itu diam, dan memberikan jawaban. Maka apa kata Abdurrahman? Faqala Abdurrahman, ya, fa'atanazalu an haqqi wa yakunu ilayyal ikhtiyar. Ya, kalau begitu saya ini letakkan hakku. Letakkan hak itu maksudnya ini kan mereka semua punya hak untuk jadi khalifah. Ya. Siapa yang mau letakkan haknya? Kata Abdurrahman bin Auf, ya sudah, saya yang letakkan hak saya tidak usah dipilih jadi khalifah. Tapi urusan pemilihan ini diserahkan kepada saya. Gitu. Paham ya? Saya gugur, saya tidak usah masuk dalam bursa pencalonan ini, ya. Tapi
urusan ini diserahkan kepada saya untuk memilih. Ya, dia katakan kepada mereka berdua begitu. Maka apa yang terjadi? Fattafaqu alaih. Ya, mereka sepakat. Ya sudah kalau begitu ya antum atur aja. Antum yang pilih. Ya. Maka apa yang terjadi? Wadara ala ru'usil ajnad wa ru'usis sahaba minal muhajirin wal ansar wa tasyawara ma'ahum layaliya fi hadha kulluhum ma kanu yuqaddimuna ahadan ala Utsman. Ya. Jadi begitu urusannya sudah diserahkan kepada Abdurrahman, ini Abdurrahman bin Auf ini kemudian dia datangi pembesar-pembesar pasukan-pasukan perang. Katakanlah dia datangi jenderal-jenderal. Dia datangi mereka, dia bermusyawarah dengan mereka. Setelah itu dia datangi kaum Ansar, setelah itu dia datangi kaum Muhajir, ya. Dan bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah, itu bahkan Abdurrahman bin Auf ini dia duduk dengan tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka di pasar untuk berdiskusi dengan mereka, untuk mencari apa pendapat mereka terhadap dua orang ini. Setelah dia lakukan itu semua, dia dapati ternyata semua tokoh-tokoh pembesar-pembesar yang dia diskusi dengan mereka itu tidak ada seorang pun yang mendahulukan Ali atas Utsman. Semuanya mereka mendahulukan Utsman atas Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah dia mendapatkan jawaban itu, ya dia sudah mempunyai kesepakatan, sudah mempunyai pegangan seperti itu, maka thumma ba'da dzalika jama'ahum wa sa'ida 'alal mimbar wa baya Ali Utsmanah. Dia kumpulkan seluruh kaum muslimin ketika itu. Setelah dia dapati pegangan bahwa tokoh-tokoh Ansar dan Muhajir itu mengedepankan Utsman, tokoh-tokoh masyarakat mengedepankan Utsman, jenderal-jenderal perang itu mengedepankan Utsman, maka akhirnya dia kumpulkan mereka semua di Masjid Nabawi. Seluruh masyarakat Madinah kumpul di Masjid Nabawi, maka Abdurrahman naik di atas mimbar, lalu Abdurrahman membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi proses sebelum dia baiat itu dia lakukan pertanyaan. Jadi Utsman bin Affan sebelum dia membaiat Utsman bin Affan, itu dia datangkan Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan juga di situ. Nah, begitu dia naik di atas mimbar, dia tanyakan pertanyaan kepada keduanya. Dia katakan kepada Ali bin Abi Thalib, apakah engkau mau ya berhukum dengan kitabullah, sunnah Rasul dan sunnah kedua khalifah yang telah mendahulimu, yaitu sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar bin Khattab. Kata Ali bin Abi Thalib, ya saya akan berijtihad sesuai dengan kemampuan saya. Kemudian Abdurrahman bin Auf tanya lagi kepada Utsman bin Affan, apakah engkau mau berhukum dengan kitabullah, sunnah Rasul dan sunnah kedua orang yang telah mendahulimu? Maka kata Utsman bin Affan, iya, insyaallah, tentu. Ya, maka dengan itulah Abdurrahman bin Auf kemudian membaiat Utsman bin Affan. Nah, begitu dia baiat Utsman bin Affan, di sini kata Syekh Rabi bin Hadi, wa tammatil bai'atu li Utsman wa lam yahsul alaihi ayyi khilaf. Ya. Nah, ketika Utsman bin Affan itu dia dibaiat oleh Abdurrahman bin Auf, ya orang-orang pun ikut membaiat Abdurrahman bin Auf, maka urusannya selesai. Urusan kekhilafahan ini selesai dan tidak ada perselisihan yang memanas di antara mereka. Sebenarnya ikhwan, di sini ada satu permasalahan penting. Satu permasalahan penting tentang siapa? Tentang Sa'ad bin Ubadah. Tentang Sa'ad bin Ubadah. Kalau kita lihat pada peristiwa Sakifah, ketika dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq di Bani Sa'idah, itu kan terjadinya perselisihan antara kaum Ansar dan Muhajir. Ya, kaum Ansar dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, salah seorang pemimpin dari suku Khazraj. Kemudian dalam hal musyawarah ketika itu dia kalah, tunduk kepada keputusan para sahabat yang lainnya. Nah, peristiwa itu Sa'ad bin Ubadah dia tidak rela dengan keputusan itu, akhirnya dia keluar meninggalkan kota Madinah. Nah, sehingga ahli tarikh, ahli sejarah mengatakan Sa'ad bin Ubadah ini tidak membaiat khalifah manapun. Dia tidak membaiat khalifah manapun. Dia tidak membaiat Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak membaiat Umar bin Khattab, dia tidak membaiat Utsman bin Affan, dia juga tidak membaiat Ali bin Abi Thalib. Nah, sehingga sebahagian orang mereka menjadikan kisah ini mengatakan bahwa
kekhalifahan Utsman bin Affan itu tidak sah karena tidak dibaiat oleh Sa'ad bin Ubadah juga, begitu. Ya. Tetapi apa ya ikhwan, di dalam Bidayah wan Nihayah Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ya bahwa ketika selesai peristiwa Sakifah di Bani Sa'idah, itu Sa'ad bin Ubadah telah meninggalkan kota Madinah. Dia keluar ke negeri Syam. Dan dia meninggal di sana sehingga dia tidak membaiat siapapun. Namun tidak ada sejarah yang mengatakan dia melakukan perlawanan terhadap baiatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Naam. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Di sini Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan satu peristiwa yang luar biasa ya terkait dengan wafatnya Sa'ad bin Ubadah ini. Itu di dalam Bidayah wan Nihayah itu Ibnu Katsir mengatakan begini, "Tsumma tawajjahan nasu ila aliyin fayubayyi'unahu." Ya. Naam. Yaitu kemudian orang-orang itu mereka datang kepada setelah Utsman bin Affan itu jadi khalifah, kemudian dia menjalankan pemerintahannya dan kemudian dia wafat ya. Utsman bin Affan itu wafat karena terbunuh oleh para pendemo ya. Para pendemo dia melakukan kerusakan, akhirnya dia membunuh Utsman bin Affan, maka urusan pemerintahan waktu itu kacau. Iya. Ya, Utsman bin Affan itu bahkan ditikam dalam keadaan sedang membaca Al-Quran ya. Dalam sebagian sejarah dikatakan begitu. Maka dari situ, dari pemerintahan Utsman ini kemudian kata terkait dengan kematiannya Sa'ad bin Ubadah itu nanti kata Imam Ibnu Katsir itu dia meninggal di kota Syam itu dalam keadaan sedang buang hajat dan dia terkena panah. Jadi waktu itu tidak ada yang tahu siapa yang memanahnya. Tapi Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah itu mengatakan dia dipanah oleh jin. Dan jin itu ketika memanah Sa'ad bin Ubadah itu sampai mereka mengatakan kami telah membunuh pemimpinnya kaum Khazraj. Ya. Tidaklah kami melemparkan kepadanya 2 anak panah yang meleset daripada jantungnya, kata jin begitu. Tapi ini kan cuma berita ya, hikayat. Tidak ada hadis, tidak ada. Hanya didukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir ya rahimana wa rahimahullah. Taib. Nah, itulah peristiwa pembaiatan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni berikutnya, "Tsumma khilafata Aliin radhiyallahu anhu bi bai'ati." Jadi isyarat tentang ijma'nya sahabat itu di mana? Kalau 2 hal kan tentang kekhilafahannya Utsman bin Affan itu kan ditetapkan dengan ijma' Ahlus Syura dan ijma' sahabat. Iya. Iya kan? Nah, ijma' Ahlus Syura ya jelas ya. Dewan Syura ini mereka sudah bersepakat menggugurkan hak-hak mereka lalu diserahkan urusan pemilihannya kepada Abdurrahman bin Auf. Oke. Keputusan Abdurrahman bin Auf adalah kesepakatan mereka. Tapi dari mana ada isyarat? Imam As-Sabuni mengatakan wa ijma'il ashabi kafah, dan ijma' para sahabat secara keseluruhan. Dari mana? Ya dari indikasinya dari apa? Dari perbuatan Abdurrahman bin Auf itu. Perbuatannya apa? Perbuatan Abdurrahman bin Auf mendatangi suku orang-orang Muhajir, mendatangi orang-orang Ansar, mendatangi jenderal-jenderal itu, kemudian mendatangi para tokoh masyarakat, mereka semua ya itu mengedepankan Utsman atas Ali. Maka inilah isyarat yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni bahwa sahabat itu juga sepakat terhadap Utsman bin Affan. Begitu. Paham ya? Baik. Memang ya ikhwan, di dalam baiat-baiat kepada para khilafah itu ada beberapa hal penting ya. Ada beberapa sahabat itu yang mereka menunda baiat mereka. Seperti pada baiatnya Abu Bakar As-Siddiq, itu ada beberapa sahabat yang menunda baiat mereka. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak membaiat Abu Bakar As-Siddiq sampai Fatimah wafat.
baru dibaiat. Baru apa? Dibaiat. Ya. Nah, adapun tentang baiat kepada Umar bin Khattab itu tidak ada yang menunda, semuanya membaiat segera. Ya. Begitu pula membaiatnya Utsman bin Affan. Baiatnya Utsman bin Affan itu ada di antara para sahabat yang menunda baiat mereka. Tapi kemudian mereka juga ikut membaiat, tapi baiat mereka itu sempat tertunda. Ya. 6, begitu dan seterusnya. Kemudian kata beliau, "Tsumma khilafata Aliin radhiyallahu taala anhu bi bai'ati sahabati iyyahu." Kemudian terjadilah khilafah, ya, berpindah kepada khilafahnya Ali bin Abi Thalib dengan baiatnya para sahabat kepada beliau. Hina arafahu wa ra'ahu kullun minhum radhiyallahu anhu ahaqqal khalqi wa aulahum fi dzalikal waqti bil khilafah wa lam yastajizu isyanahu wa khilafahu. Kemudian khilafah Ali bin Abi Thalib dengan baiatnya para sahabat. Tatkala mereka memahami dan memandang bahwa Ali bin Abi Thalib adalah ahaqqal khalqi, ya, orang yang paling berhak, wa aulahum fi dzalikal waqti bil khilafah, dan yang paling utama dari mereka pada waktu tersebut untuk memegang kekhilafahan itu. Artinya ketika terbunuhnya Utsman bin Affan itu para sahabat memandang di antara yang masih hidup, di antara senior para sahabat ini, yang paling berhak dan paling utama untuk memegang tampuk kekuasaan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Begitu. Sehingga mereka memaksa Ali bin Abi Thalib untuk memegang jabatan tersebut. Wa walam yastajizu isyanahu khilafahu. Ya, dan mereka tidak membolehkan untuk menentang kekhilafahannya Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ada disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya. Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan tentang pengukuhan Ali bin Abi Thalib itu ada beberapa peristiwa di sini yang kita harus pahami, ya. Jadi ketika Utsman bin Affan meninggal itu kan kondisi stabilitas keamanan benar-benar dalam keadaan gaduh, ya. Kacau, sampai disebutkan itu ada selama beberapa hari itu jalan-jalan di kota Madinah itu diblokade oleh para pendemo. Ya, sampai-sampai Utsman bin Affan ketika itu tidak bisa keluar sholat berjamaah di masjid. Orang-orang pun tidak bisa keluar sholat berjamaah karena memang benar-benar gaduh. Sampai endingnya adalah terbunuhnya Utsman bin Affan. Mereka paksa masuk di rumahnya Utsman bin Affan. Dan ketika itu beliau sedang membaca Al-Quran dan beliau ditikam oleh para perusuh tersebut. Nah, ketika itu kacau. Nah, ketika kondisi kacau itu, ini namanya kalau di dalam sejarah itu dinamakan fitnatul kubro. Ini fitnatul kubro, peristiwa fitnatul kubro. Jadi kota Madinah benar-benar dalam keadaan kacau itu. Kemudian para pemberontak itu mereka menguasai kota Madinah, mereka blokade jalan-jalan. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua, ketika melihat kondisi demikian, berarti kaum muslimin kehilangan khalifah. Paham nggak? Kehilangan khalifah, maka para sahabat senior, ya, seperti Talha, Zubair, Aisyah radhiyallahu taala anha, itu mereka memandang bahwa ini harus, kalau kondisi kayak gini harus ada khalifah. Supaya apa? Supaya bisa menuntut orang-orang yang melakukan kekacauan tersebut. Maka mereka ini meminta supaya diadakannya qisas. Mereka meminta supaya diadakannya qisas. Nah, qisas itu tidak bisa terjadi kalau belum ada khilafah, karena kondisi ada gaduh, tidak ada pemimpin, tidak ada pemerintahan, ada kacau. Iya. Maka karena mereka menuntut supaya harus ada qisas, maka masyarakat pun menuntut supaya harus ada khalifah. Supaya stabilitas keamanan bisa terkendali. Nah, ketika stabilitas keamanan terkendali, ya mungkin aja hukum-hukum bisa ditegakkan, ya mungkin sampai pada tingkatan qisas dan lain-lain. Itu harapan mereka. Maka ketika mereka berpikir harus ada khalifah, siapa yang mereka tunjuk dalam kondisi gaduh? Orang-orang kemudian mendatangi
Ali bin Abi Thalib. Orang-orang mendatangi Ali bin Abi Thalib. Sebab itu Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan begini, "Tsumma tawajjaha an-nasu ila Aliyin fayubayyi'unahu." Ya. Kemudian datanglah para masyarakat itu kepada Ali bin Abi Thalib untuk membaiat beliau. Ya. Tetapi hal ini kemudian mereka paksakan Ali bin Abi Thalib. Falahu alaihi hatta dhaqa sadruhu. Mereka paksakan Ali bin Abi Thalib supaya jadi khalifah. Tapi Ali itu menolak sampai karena desakan terlalu keras dari kaum muslimin ketika itu sehingga sempitlah dadanya Ali bin Abi Thalib itu. Waqal, kemudian dia berkata, laqad alimtum anni ahaqqukum biha min ghairi wa inni lakum wazirun khairun lakum minni amiran fala taf'alu. Kata Ali bin Abi Thalib, kalian sudah tahu ya, kalian sudah tahu bahwa ya memang aku itu lebih berhak dalam urusan ini daripada kalian, tetapi aku itu hendaklah menjadi wazir, menjadi menteri, menjadi pembantu itu lebih baik daripada jadi amir. Ini Ali masih menolak ya. Nah, memang dalam urusan ini saya lebih berhak, kalian tahu itu. Tapi posisinya ini, kondisi seperti ini saya lebih berhak itu menjadi pembantu daripada jadi amir. Begitu kata Ali bin Abi Thalib. Maka jangan paksa, jangan kalian lakukan. Jangan paksakan aku supaya jadi amir, itu tidak boleh. Falam yada'uhu hatta baya'uhu. Tapi kaum muslimin tidak mau. Mereka tetap desak Ali bin Abi Thalib. Sampai akhirnya mereka membaiat Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika itu terjadi, pembaiatan Ali bin Abi Thalib itu sudah terjadi, maka Talha, Az-Zubair, Aisyah radhiyallahu taala anhum, mereka yang ikut dalam baiat Ali bin Abi Thalib pun menuntut supaya segera diadakannya qisas terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Paham ya, ikhwan? Tapi karena stabilitas keamanan itu masih gaduh, ya, Ali bin Abi Thalib belum mampu untuk melakukan hal tersebut, masih tertunda. Karena tertunda inilah terjadi fitnah perang Jamal. Paham ya, ikhwan? Terjadi apa? Fitnah perang Jamal. Tapi kalau ketika dikatakan membaiat Ali bin Abi Thalib, para sahabat ketika itu membaiat, kecuali Muawiyah bin Abi Sufyan dan penduduk Irak. Ya, karena memang mereka berada di luar kota Madinah. Nah, fitnah perang Jamal itu terjadi, yakni ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mendengar tentang kematian Utsman bin Affan, itu beliau datang membawa rombongan masuk ke kota Madinah dengan maksud mau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu supaya ditegakkannya qisas. Tetapi di dalam perjalanan itu telah terjadi berbagai macam kondisi, akhirnya meletuslah fitnah peperangan yang namanya perang Jamal. Peperangan pertama di antara kaum muslimin yang terjadi semenjak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu. Baik. Mafhum sampai di sini, ikhwan? Paham ya? Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana penetapan khalifah di dalam Islam, pemimpin dalam Islam itu sederhana sekali ya. Tidak ada anggaran kampanye, ya, tidak ada anggaran stiker-stiker, tidak ada ya. Jadi cukup ditetapkan oleh ahlu syura atau ditetapkan oleh tokoh kaum muslimin, ya, mereka membaiat, ya, maka itu sudah cukup ya, disepakati kepemimpinannya, maka itu sudah cukup dan sangat sederhana sekali. Atau diwariskan, ditunjuk dari pemimpin sebelumnya. Pemimpin sebelumnya mengatakan yang menggantiku adalah si fulan, ya sudah, berarti dia yang menggantikan, ya. Nah, sebagaimana yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab. Maka baiatnya Umar bin Khattab itu tidak ada perselisihan, tidak ada yang tunda-tunda. Semua taat kepada keputusan Abu Bakar As-Siddiq, semua membaiat. Tapi kalau baiat Abu Bakar Siddiq, ya karena memang awalnya ada perselisihan, maka ada yang menunda baiatnya, ada yang menunda baiat. Bahkan ada yang nggak mau baiat, akhirnya keluar meninggalkan kota Madinah. Seperti siapa? Sa'ad bin Ubadah. Ya.
Nah, yang menunda itu diantaranya juga Ali bin Abi Thalib sampai Fatimah meninggal baru dia baiat Ali bin Abi Thalib. Nah, taib. Demikian akhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau begitu kita lihat di sini berarti ada perselisihan di antara para sahabat. Ada ya. Sampai ada terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Maka kalau begitu bagaimana kondisinya ini? Nah, oleh sebab itu di dalam bab akidah itu ada satu bab pembahasan nanti disebutkan juga oleh Al-Imam As-Sabuni, namun di sini beliau tidak menyebutkan secara berurutan ya. Kita katakan alangkah baiknya kalau setelah bab ini beliau sebutkan bab berikut, tapi ternyata di sini beliau sebutkan bab tentang salat di belakang imam yang baik maupun imam yang fajir. Masih ada kaitan dengan kepemimpinan ya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dalam bab-bab akidah, itu biasanya di bab perselisihan para sahabat ini ada satu bab penting, yaitu bab apa? Bab tidak masuk berlebihan di dalam perselisihan di kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Iya. Kenapa? Karena para sahabat itu semuanya adalah ahli ijtihad. Semuanya adalah mujtahid. Nah, karena mereka semua mujtahid, maka di antara mereka ada ijtihad mereka yang keliru, ada ijtihad mereka yang benar. Tapi semuanya mendapatkan pahala. Mafhum ya? Ijtihad yang benar dapat pahala, ijtihad yang keliru juga dapat pahala. Karena mereka sama-sama dapat pahala, maka perselisihan yang terjadi di antara mereka orang belakangan itu tidak boleh masuk di dalamnya ya secara berlebihan. Naam. Taib. Nanti kita sampaikan pada babnya. Tapi Allahu a'lam bissawab ya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan ya pada pembahasan ini. Kemudian di akhir daripada pembahasan ini antum bisa lihat di situ ada beberapa ayat yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni ya. Kemudian beliau katakan ya, beliau menutup pembahasannya ini dengan mengatakan faman ahabbahum wa tawallahum wa da'alahum wa ra'a haqqahum wa arafa fadlahum faza fil faizina wa man abghadahum wa sabbahum wa nasabahum ila ma tansubuhum ilaihi ar-rawafid wal khawarid la'anahumullah ya faqad halaka fil halikin. Ini beliau sebutkan ya, barang siapa yang dia kemudian mencintai mereka para sahabat itu, dia berwala kepada mereka, dia doakan mereka dengan kebaikan ya, dia menjaga hak-hak mereka, dia mengetahui keutamaan-keutamaan mereka, maka dia telah beruntung ya, dia telah beruntung, masuk dalam kelompok orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Tetapi barang siapa yang membenci mereka, barang siapa yang mencaci mereka ya sebagaimana orang-orang Rafidhah, orang-orang Khawarij, la'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Ini beliau sebutkan tentang keseluruhan para sahabat itu adalah orang-orang yang hak-hak mereka perlu dijaga, perlu diberikan loyalitas dan perlu dicintai. Sebagaimana Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi ya, janganlah kalian mencerca para sahabatku dan seterusnya. Naam. Taib ilahuna ya ikhwan, bab ini kita selesaikan insyaallah taala. Pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang baru, yaitu as-salatu khalfal barri wal fajir, salat di belakang orang yang baik maupun orang yang fajir. Wallahu taala a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.